Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-44. Ya, silakan baca Pak Edi. Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id yulquna al-aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yahtasifun. Itu adalah sebagian dari berita gaib, kabar gaib yang kami wahyukannya kepadamu, dan tidaklah kamu di sisi mereka ketika melemparkan anak panah mereka. Ketika mereka melemparkan anak panah mereka, yakfulu. Siapakah di antara mereka yang di antara mereka yang yakfulu merawat Maryam, merawat. Mereka merawat Maryam, Pak ya. Ya, nah. Dan engkau pun tidak di sisi mereka yahtasifun ketika mereka bertengkar. Yahtasimun ya. Yahtasimun ketika mereka bertengkar. Dalika isim isyara min ambai jar majrur al-ghaibi sebagai mudhof ilai, nuhi fi'il mudhari, domirnya fa'ilnya nahnu tadi ya. Ya, nahnu. Nahnu maf'ul bi, ilaika jar majrur, wa harfu istinafiyah, ma harfu nafi, kunta isim fi'il nakis, kunta anta taknya isimnya, taknya sebagai isimnya, ladaihim ladaihim itu berarti isimnya tadi ya. Khobarnya ya. Khobar dari kunta. Enggak, lada itu ini dzaraf. Oh iya. Lada itu dzaraf, him sebagai mudhof ilai, id dzaraf, yulquna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, aqlamahum aqlama maf'ul bi, hum mudhof ilai, ayyuhum ayyu munada. Ini isim istifham sebagai mubtada. Ayyu isim istifham sebagai mubtada, hum sebagai mudhof ilai. Mudhof ilai ya. Oh iya. Yakfulu fi'il mudhari, yakfulu fa'ilnya mustatir tadi ya. Fa'ilnya kembali ke hum. Yakfulu hum ya. Oh iya. Tapi kan ya enggak jamak Ustaz ya. Yakfulu Maryama sebagai Maryama maf'ul bi. Ke ayunya, Afwan, ke ayu. Oh. Fa'ilnya ke ayu ya. Ya. Kan siapa di antara mereka gitu. Jadi ke ayunya, siapanya itu. Iya. Fa'ilnya ayu, Maryama maf'ul bi, wa harfu atfin ma
harfu tidak nafin kunta isim nakis antas sebagai isimnya ladaihim lada dhorof im mudhof ilai id sebagai dhorof yahtasimun fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. Nah, tafsirnya bismillahirrahmanirrahim. Dalikal ladzi qasasnahu 'alaika ayyuhar rasulu min akhbaril ghaibi allati auhaha Allahu ilaika. Idlam yakum ma'ahum. Ilam takun. Ilam takun ma'ahum khina ikhtilafu fi kafala. Ikhtalafu. Fil madi ini. Hina talafu fi kafalatil Maryama ayyuhum ahaku biha wa auli wa aula wa aula wa waqi'a bait wa waqa'a bainahumul khisamu fa ajrau al-qur'ata bi ilqai aqlamihim bi ilqai aqlamihim fa asobat Zakaria alaihi salamu fawaja bi kafalatiha. Demikianlah dari yang kami kisahkan kepadamu ya Rasul dari kabar gaib yang Allah wahyukan kepadamu ketika kamu tidak bersama mereka, yaitu ketika mereka berselisih di dalam hal siapa yang berhak dan lebih utama merawat Maryam, dan mereka di dalam dan diletakkan di antara mereka dan terjadi perselisihan di antara mereka. Iya. Dan terjadi perselisihan di antara mereka maka mereka melaksanakan undian. Fa'asobat dan Zakaria asobat itu dan apa namanya? Jadi kan mereka melaksanakan undian dengan melemparkan panah mereka lalu itu mengenai Zakaria. Lalu mengenai Zakaria alaihi salam. Fawaja bikafar, maka dia mendapatkan hak untuk merawatnya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Itulah sebagian di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Dan tidaklah kamu ada di sisi mereka ketika mereka melemparkan anak panah mereka, ya ayyuhum, untuk memutuskan siapakah di antara mereka yang akan menanggung atau memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak ada di sisi mereka ketika mereka berselisih. Jadi pengasuhan Maryam, ketika diserahkan Maryam oleh kedua orang tuanya untuk menghambakan dirinya di Baitul Maqdis, ini para pemuka berselisih, ya, mereka berebut untuk mengasuh Maryam. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan undian, ya, melaksanakan undian. Dan ternyata ya setelah dilakukan undian,
yang memenangkan undian tersebut adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan qur'ah ini, pengundian semacam ini dibolehkan dalam Islam. Seperti Rasulullah itu, ketika ingin safar, maka ya beliau akan mengundi mana istrinya akan diajak dalam safarnya. Dan cara pengundiannya itu, ya biasanya anak panah dinamakan satu persatu, ya. Jadi setiap anak panah itu ada dinamakan satu persatu, lalu dikocok, kemudian diambil satu. Nah, yang namanya keluar itu sebagai pemenangnya. Ini pun yang dilakukan ya oleh para agama di zaman itu untuk merebutkan hak asuh atas Maryam. Dan ketika itu dilakukan, nama yang keluar adalah nama Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Undian semacam ini yang tujuannya adalah memilih ya dari banyaknya orang yang ada, ini diperbolehkan dalam Islam. Yang nggak boleh itu undian yang ada unsur judinya. Ya. Nah, baik kita lanjutkan. Ya, silakan baca Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya yang namanya adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam yang terpandang di dunia dan di akhirat dan termasuk dari orang-orang yang dekat. Dzarfiyah syartiyah qalat fi'il madhi al-malaikatu fa'il ya harfun nida Maryamu munada inna ini harfu taukid wa nasbin Allah isim inna yubashiru fi'il mudhari Allah sebagai fa'ilnya al-kafu maf'ul bih bi kalimatin jar majrur minhu jar majrur. Kalimat yubashiruki bi kalimatin min itu sebagai khobar inna. Ismu ini mubtada, al-ha'u mudhof ilaih, al-masihu khobar. Isa ini badal sekaligus sebagai mubtada yang baru ya Ustaz. Ibnu mubtada dari mana? Apa? Ibu bilang Isa khobar sekaligus mubtada yang baru. Maksudnya nanti Isa badal. Ya, Isa badal. Terus? Ibnu ini khobar. Apa Ustaz? Badal lagi. Oh, badal lagi. Oh iya ya. Ibnu badal lagi. Ya, Ibnu badal Maryam mudhof ilaih. Wajihan hal fid dunya jar majrur al-wawu harfu atfin al-akhirati ma'tuf ke ad-dunya al-wawu harfu atfin minal muqarrabin jar majrur. Wa ma kunta ya nabiyullahi hunaka hina qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki biwaladin yakunu wujuduhu bikalimatim minallahi ayyu yaqulu lahu kun fayakun ismuhul masihu Isa bin Maryam lahul jahul azimu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabina indallahi yaumal qiyamati. Dan kamu tidaklah wahai Nabi Allah tidak di sana ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang keberadaannya adalah dengan kalimat dari Allah, yakni ketika Allah berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah, yang namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Dan
dia memiliki kedudukan yang agung di dunia dan di akhirat, dan termasuk dari orang-orang yang dekat di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakumullah khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya, yang namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, yang merupakan orang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, dan juga termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maryam ini merupakan ibunda dari Nabi yang mulia Isa alaihi salatu wassalam. Dan Maryam ini merupakan wanita pilihan. Wanita pilihan yang Allah pilih, yang mengandung tanpa dihamili oleh laki-laki. Ya, ketika Allah mengucapkan kun, fayakun. Jadi maka terjadilah. Allah takdirkan Maryam ini mengandung tanpa campur tangan laki-laki, maka pasti terjadi. Ya, lalu mengandunglah Maryam ini Nabi yang mulia Isa bin Maryam, yang nantinya Isa bin Maryam ini akan menjadi salah satu Nabi dan Rasul yang mulia yang ya terkemuka baik di dunia maupun di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lanjutkan. Silakan Umida. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minasy sholihin. Dan ia berbicara kepada manusia di dalam buayan, dan ketika dewasa dia termasuk golongan orang yang soleh. Nah. Al-waw harfu istinaf, yukallimu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya huwa, an-nasa maf'ulun bi, fil mahdi jar majrur, al-waw harfu atfin, kahlan ma'tuf kepada an-nasa, kepada apa gimana Ustaz? Jadi ini ada yang dibuang kalau kayak gini. Oh. Jadi wa yukallimun nasa fil mahdi radi'an wa kahlan, ya. Jadi dan Nabi Isa berbicara kepada manusia di dalam buayan radi'an, ya, ketika masih disusui, wa kahla, dan ketika sudah dewasa. Jadi kahlan maktufnya ke radi'an yang mahdhuf. Radi'an yang dibuang. Kahlan maktuf kepada rodian yang dibuang. Al-wawu harfu atfin minas solihin jar majrur. Tafsirnya wa yukallimun nasa wa huwa radi'un qabla awanil kalami wa yad'uhum ila Allahi wa huwa kabirun qad ijtama'at quwwatuhu qad ijtama'at quwwatuhu wa kamula sababuhu bima awahahu wahu ilaihi wa hada ta'limun nubuwati wa da'wati wa irsyadi wa huwa ma'dudun min ahli solahi
wa fadli fi qawlihi wa amalihi. Dan dia berbicara kepada manusia padahal dia masih bayi sebelum waktunya untuk berbicara. Dan dia menyeru mereka kepada Allah saat dia dewasa. Sungguh saat dia dewasa sesungguhnya kekuatannya terhimpun dan sempurna kepemudaannya dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Dan pembicaraan ini tentang kenabian dan dakwah dan petunjuk. Dan dia termasuk termasuk golongan orang yang soleh dan yang utama dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin. Dan Nabi Isa bin Maryam berbicara kepada manusia fil mahdi, ya di dalam buayan ibunya, wa kahla, begitu pula setelah dewasa. Dan Nabi Isa termasuk orang-orang yang saleh. Jadi di antara mukjizat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa akan menjadi seorang nabi, akan menjadi orang yang memiliki kemampuan yang istimewa adalah ketika Nabi Isa masih kecil, yang sebetulnya anak sekecil itu belum bisa berbicara, tapi Allah anugerahkan kepadanya kemampuan untuk bisa berbicara. Begitupun ketika dewasa, ketika tubuh fisiknya telah kuat, usianya telah sampai usia muda, Nabi Isa pun mengisi hari-harinya dengan berbicara kepada manusia, berdakwah kepada mereka agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah risalah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, di mana banyaknya para nabi dan rasul lintas zaman dan lintas generasi yang mereka suruhkan itu sama, agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Isa ini jelas termasuk orang-orang yang memiliki keutamaan dan termasuk orang-orang yang saleh yang melakukan kebaikan dan memiliki keutamaan di dalam perkataannya dan juga perbuatannya. Baik, lanjutkan. Ya, silakan dibaca Ibu Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana ada bagiku seorang anak dan belum menyentuhku seorang manusia. Dan dia berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia menetapkan sesuatu perkara, maka sungguh hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Allah lafzul jalalah sebagai mubtada, yakhluqu khobar, fi'il mudhari, ma isim mausul, yasha. Maknya itu isim mausul sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Terus yasha fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, id dhof daman, qada fi'il madhi, fi'ilnya huwa, fa'ilnya huwa, amran maf'ul bih, fa harfu jawab, innama itu ada tuh hasrin. Ada itu apa? Hasrin.
hasrin. Hmm. Yaqulu fi'il mudhari' fa'ilnya huwa, lahu jar majrur, kun fi'il amr fa'ilnya anta, fayakun fa istinafiyah, yakun fi'il mudhari' fa'ilnya huwa sebagai khabar. Baik. Saya bacain ya. Qalat Maryamu muta'ajibata min hadzal amri. Muta'ajibatan min hadzal amri. Anna yakunu li waladun wa ana lastu bidati zawji wala baghi. Bidati zawjin wala baghiyin. Bidati zawjin wala baghiyin. Qala laha al-malaku hadzal ladzi yahdutsu laki laisa bimustab'adi alal ilahi qadir. Alladzi yujidu ma yasha'u minal adami. Fa idza arada ijada syai'in fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata penuh rasa heran terhadap perkara tersebut. Bagaimana aku bisa memiliki seorang anak sedang aku bukan wanita yang memiliki suami dan aku bukan seorang pelacur. Malaikat berkata kepadanya, apa yang terjadi kepada dirimu bukanlah perkara mustahil bagi Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berkuasa mengadakan apa saja yang Dia kehendaki. Terus apabila Dia menghendaki menciptakan suatu, Dia hanya berfirman, jadilah, maka ia pun jadi. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Bafiq barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku akan memiliki seorang anak sementara tak ada seorang pun manusia yang menyentuhku. Jadi Maryam ini keheranan, bagaimana dia bisa hamil, ya sementara dia tidak pernah ada satu orang pun yang menyentuhnya, tak ada satupun laki-laki yang menyentuhnya. Bagaimana bisa hamil? Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Maka Allah pun menjawab, ya begitulah Allah, itu malaikat yang menjawab, begitulah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki apapun, maka itu pasti terjadi. Karena Allah Maha Kuasa. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, ya telah menginginkan sesuatu, maka sesungguhnya Allah tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu heran, ya. Tidak perlu heran dengan Nabi Isa yang lahir tanpa ibu. Karena Nabi Adam ini ada tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak atas segala sesuatu, dan ketika Allah hendak melakukan sesuatu, tinggal mengatakan kun, jadi maka terjadilah. Ya, dari kisah-kisah ini, maka kita wajib ya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa dan Maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan ini harusnya menjadikan kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan.
Berarti sekarang Ummu Farhan ya tadi. Ya Ustaz. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah telah mengajarkan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, dan Taurat, dan Injil. Al-wawu harfu istifnaf, yu'allimu fi'il mudhari. Fa'ilnya Allah ya Ustaz? Iya. Fa'ilnya Allah, Kalau kayak ini jangan dibilang hubu, tapi al-ha'u gitu. Karena kalau satu, itu diejak. Nam. Al-ha'u, mudhof ilaih, al-kitaba, maf'ulun bih, al-wawu, harful atfi, al-hikmata, ma'tuf ke al-kitab, al-wawu, harfu atfin, at-taurata, ma'tuf ke al-kitab, al-wawu, harfu atfin, al-injila, ma'tuf ke al-kitab. Baik. Betul tafsirnya. Wa yu'allimuhul kitabati wassadadi. Kitabata ini maf'ul bih. Wa yu'allimuhul kitabata wassadada fil qawli wal fi'li. Wa tauratul lati auhahallahu. Ini wa taurata kan matufnya ke kitabata kan? Wa tauratal lati auhahallahu ila Musa alaihi salam wal injila alladzi anzalallahu alaihi. Dan akan mengajarkan kepada kitab-kitab dan telah memberikan ketetapan dari perkataan dan perbuatan, dan Taurat yang itu menghapus ya. Yang mana? Allahu Auha itu Allah wahyukan. Dan Taurat yang telah Allah wahyukan kepada Musa gitu. Dan Taurat yang telah Allah wahyukan kepada Musa alaihi salam, dan Injil yang telah Allah turunkan kepadanya. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam Alkitab, ya. Yaitu mengajarkan tentang Alkitab, tulisan. Wal hikmah, dan juga hikmah, yaitu hikmah di sini maksudnya adalah kekuatan di dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian Allah mengajarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan juga Allah ajarkan kepadanya Injil. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, di mana Nabi Isa termasuk Nabi yang diberikan kitab khusus kepadanya, yaitu kitab Injil. Sebetulnya kitab apapun yang Allah turunkan kepada manusia, intinya sama, yang mengajak manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik, ya. Dan menjauhi perbuatan syirik. Hanya saja ya para pendeta ya Yahudi dan juga Nasrani ini, mereka kalau ada ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, lalu mereka ubah, entah itu dengan cara dihapus atau dipalingkan maknanya, atau dengan cara lain ya agar mereka tidak melaksanakan ayat tersebut. Ya, jadi kalau ada yang sesuai dengan hawa nafsu mereka tinggalkan ayat tersebut. Berbeda dengan kita kaum muslimin ya. Kita mengimani semua rasul yang Allah turunkan. Begitu pula kita beriman kepada semua kitab yang Allah
turunkan kepada manusia. Ini membedakan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, baik. Berarti udah baca semua ya? Nah, Ibu Rahma mau coba baca, Bu Rahma? Baik, ya. Kita lihat tanya jawabnya. Masih belum bisa, Ustaz. Bu Rahma mau baca? Belum. Nyimak dulu aja, Ustaz. Oh ya, Tep nyimak dulu. Nah, Tep, barakallahu fiik. Tep, kita lihat tanya jawab ya. Ayat 44 yang tidak ada di simak itu siapa? Ya. Jadi ayat 44 kita buka dulu. Ya. Ini kan konteks ayatnya adalah ya, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itu sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya Rasulullah mengetahui hal-hal yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak ada di sisi mereka maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sisi mereka ketika hal itu terjadi, tapi Allah yang mengabarkan kepada Rasulullah tentang kejadian-kejadian di masa lalu untuk diambil pelajaran darinya, untuk diambil hikmah darinya. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan hal-hal gaib baik yang telah terjadi dan sebagian hal gaib yang akan terjadi. Justru pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang gaib ini menunjukkan bahwasanya ya Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa, melainkan manusia pilihan yang Allah pilih sebagai nabi dan rasul, yang Allah kabarkan kepadanya beberapa hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia ya pada saat Rasulullah ada. Namun Allah lah yang memberitakan kepada Nabi tentang kisah orang-orang terdahulu dan sebagian apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Jadi yang dimaksud tidak ada bersama mereka adalah Rasulullah. Maksudnya sekalipun engkau tidak ada di situ saat itu terjadi, tapi Allah wahyukan kepada engkau ya berita-berita tentang umat-umat terdahulu, supaya kita kaum muslimin bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Ya. Nah, ya, Bu Reni bertanya, apa hikmahnya pemilihan Nabi Zakaria melalui undian ini? Saya kira beliau dipilih berdasarkan karakter yang beliau miliki. Dalam konteks aplikasi zaman sekarang, bagaimana memilih pengasuh atau sekolah pesantren untuk anak, kalau dikaitkan dengan kisah pemilihan Nabi Zakaria sebagai pengasuh Maryam. Jadi, ya memang yang terjadi adalah ketika kedua orang tua Maryam menitipkan Maryam ke Baitul Maqdis, maka ada beberapa pemuka agama saat itu yang memperebutkan ya hak asuhnya, nah, supaya ya sebagai solusi atas perselisihan di antara mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan undian. Dan ya kuasa Allah menunjuk Nabi Zakaria sebagai pengasuh Maryam. Ya. Kalau kita bicara hikmahnya, tentu ya hikmahnya adalah ya Nabi Zakaria ini merupakan seorang nabi yang mulia. Maka di tangannya ya Maryam akan tumbuh sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan Bu Delis bertanya, kenapa diperebutkan setelah terlihat tanda istimewa pada Maryam? Tidak ya, jadi memang yang terjadi saat itu ya diperebutkan. Karena wallahu alam, biasanya yang mengisi masjid ketika itu, orang-orang yang menghambakan diri di masjid itu biasanya laki-laki. Ya.
isinya laki-laki. Namun ini ada perempuan, ya. Makanya mungkin ya mereka jadi berebut untuk mengasuh anak perempuan ini. Ya, kalau hikmahnya yang bisa kita ambil bahwa ya undian itu ya boleh kita lakukan kalau ada banyak orang yang kita sulit menentukan siapa yang kita pilih, sehingga kita boleh melakukan undian di situ. Ya, seperti Rasulullah itu kalau mau pergi untuk berperang atau pergi untuk safar, ya, beliau mengundi ya istri-istrinya. Ditulis di anak panah, lalu kemudian dikocok, kemudian dipilih salah satu. Ya, kalau namanya yang keluar maka itu yang akan diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam konteks apa namanya memilih sekolah untuk anak kita, untuk anak-anak, maka tentu kita memilih sekolah yang memang fokus pada pembinaan anak. Ya, zaman sekarang kan alhamdulillah ya dakwah sudah di mana-mana dan banyak pesantren yang mulai menyadari bahwasanya hal paling penting untuk anak adalah bagaimana supaya anak itu punya bekal, tidak hanya bekal dunia mereka, namun bekal di akhirat mereka. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini sudah banyak pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu dunia, tapi juga membekali mereka dengan ilmu akhirat. Tinggal ya dipilih saja mana yang sesuai dengan kemampuan finansial kita, sesuai dengan ya keinginan kita. Karena setiap pesantren itu kan biasanya punya kelebihannya masing-masing. Ada pesantren yang keunggulannya di ilmu syar'inya, ada yang keunggulannya di ilmu umumnya, ada yang keunggulannya di Al-Qur'annya, ada yang keunggulannya di bahasa Arabnya, maka ya kita pilih yang sesuai dengan ya keinginan kita. Karena ya orang tua itulah yang akan diminta pertanggungjawaban, sehingga ya orang tua itu yang sebaiknya menentukan ya yang terbaik bagi anak mereka. Kalau Bu Raini bertanya, kenapa tidak istikharah? Wallahu alam, ya wallahu alam. Ya karena kita tidak tahu apakah di saat itu sudah ada ya syariat tentang salat istikharah atau belum. Jadi wallahu alam, saya kurang paham kalau itu. Ya. 6. Bu Dayalis bertanya, apakah kamu bahasa Arab ada pesantren dewasa atau lansia? Iya, kita kan punya program intensif namanya. Intensif itu tanpa bahasa Indonesia. Dan beberapa kali banyak peserta ibu-ibu pensiunan, bapak-bapak pensiunan yang belajar di sini. Karena memang belajar di sini itu fleksibel ya. Jadi bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah sesuai dengan keinginan peserta. Jadi insya Allah akan ada programnya. Mau fokus di Al-Quran, ataupun mau ikut kelas bahasa Arab, itu juga bisa ya. Dan ini boleh untuk lansia, tapi dengan syarat masih mandiri ya, masih mandiri. Jadi lansianya harus mandiri. Maksudnya bukan lansia yang afwan, misalnya qadarullah sudah sering ngompol gitu kan, tapi yang masih kuat jalan sendiri, yang masih mandiri seperti itu ya. Baik, demikian ya kelas kita pada pagi hari ini, sebuah apa yang kita belajar bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.